Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat yang berikutnya ya. Setelah pada video yang pertama kita telah memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berinfak sebelum datang hari di mana jual beli, persahabatan dan syafaat itu tidak berlaku pada hari tersebut, yaitu hari kiamat ya. Maka bersegeralah berinfak. Nah, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas ayat yang berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 dan 268. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kembali orang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi biasanya kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, itu lazimnya Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, secara umum begitu. Tapi kalau dia sifatnya informatif, ya biasanya Allah menggunakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, informatif. Nah, ini untuk perintah orang beriman. Kenapa? Karena hanya orang beriman yang mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang beriman, berinfaklah min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah dari usaha kalian yang baik-baik. Jadi dari usaha kalian, kemudian usaha yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sebahagian apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berinfak dengan rezeki melalui usaha kita dan juga dari apa yang Allah keluarkan dari muka bumi untuk kita. Jadi kita kan dapat rezeki tersebut. Maka dari apa yang kita dapatkan tersebut, infakkanlah ya sebahagiannya. Nah, kalau sudah mau berinfak, Allah berikan ketentuan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih. Masya Allah, indah sekali ajaran Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau memang orang beriman tadi mau berinfak, sudah mau mengeluarkan dari hartanya, maka kata Allah, wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu memilih yang buruk dari yang mau engkau infakkan itu. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih, di mana engkau sendiri juga tidak mau mengambil, atau barang yang mau kau infakkan itu pun sebenarnya sudah tidak ada nilai lagi di sisimu. Jadi kalau mau berinfak itu jangan berinfak dari barang atau harta kita atau yang kita miliki, yang kita sebenarnya pun sudah tidak memandangnya lagi. Sudah, kalau istilah Allah Subhanahu wa taala, sudah sebelah mata. Kita udah nggak mau pun memilikinya, udah memandang rendah. Jadi jangan dari harta yang kita
yang sudah dalam tanda kutip sudah kita anggap sampah, jangan itu yang berinfak. Nah, karena kadang-kadang ada orang berinfak karena dia sudah nggak pakai lagi, sama dia nggak diperlukan lagi, sudah tidak ada nilai lagi, itu baru kasih ke orang. Tapi kalau bagi orang yang sama sekali nggak pernah infak, nggak pernah ngasihkan barangnya ke orang, yang nggak pernah sodakoh, nggak pernah berinfak, ya nggak apa-apa lah berubah naik di level ini. Yang selamanya dia barang tuh dia buang aja, naik level lah sedikit. Mulai perhatikan orang, berikan barang-barang, pakaian, apapun bentuknya yang tidak bernilai lagi, kasihkan ke orang. Tapi ini yang paling buruk, ini level paling rendah dalam sedekah. Ya. Jadi level paling rendah, kalau level sedekah kita ini masih di level ini level yang sangat-sangat rendah sekali. Memberikan barang yang sudah tidak ada nilainya lagi bagi kita. Di level pertama, barang tidak pakai. Harusnya kalau kita sudah di level ini selama ini, ya ini kan kita mau bicara untuk upgrading, self upgrading ya, untuk menaikkan diri kita, ya melatih diri kita. Kalau tadinya nggak pernah berinfak sama sekali, oke, naiklah level paling rendah. Udah mulai masuk ke zonanya infak, ya zonanya sedekah, tapi masih level paling rendah. Menginfakkan, menyedekahkan apa-apa yang dianggapnya tidak ada nilai dan tidak ada manfaat buat dirinya, nah itu diserahkan ke orang lain. Ya. Ini baju udah 10 tahun nggak pakai, udah sama saya kekecilan nggak bisa pakai lagi nih. Nah coba cari siapa yang kasih sama orang sana yang bisa untuk dia. Nah ini level paling rendah. Nah kalau berikutnya, kalau seandainya kita sudah di level paling rendah ini posisinya, naiklah ke posisi yang satu tingkat. Berilah kepada orang lain barang yang kita pun masih memiliki minat terhadap barang tersebut. Mungkin levelnya hanya 5 atau 10%. Nah, masih mau dikasih, tapi ini masih bisa saya pakai nih kayaknya. Ya udahlah kasihlah. Nah itu. Kalau yang tadi, ini udah nggak terpakai lagi, nggak muat sama saya, kasih aja. Sekarang levelnya mau dikasih, ini masih bisa juga nih saya pakai ini. Udah nggak usah lah. Nah sekarang level ini masih bisa juga saya pakai, udah nggak apa-apa lah, kasih aja. Jadi kita mulai memberikan barang yang kita masih menganggap itu ada nilai, tapi nilainya persentasenya kecil. Nah kalau kita sudah di level ini, naik lagi ke berikutnya, naik level lagi. Memberikan barang yang memang itu masih bernilai, masih sangat bernilai buat kita. Jadi sampailah di satu titik kita punya 5 baju. Nah kita berani untuk menyerahkan 2 baju yang apa namanya, yang masih kita cintai itu untuk diinfakkan, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah seperti itu. Nah itu kualitas sedekah, kualitas infak itu. Jadi dihindarilah benar-benar memberikan infak sedekah dari barang yang sudah kita anggap sampah. Memang benar bagi orang itu bermanfaat, tetapi bagi kita tidak ada manfaat. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar atau ingin memberikan manfaat bagi orang yang bersedekah, mendidik orang bersedekah itu supaya ada manfaat buat dirinya. Nah, manfaatnya adalah bertambahnya iman. Bertambahnya iman itu karena adanya pengorbanan. Jadi kalau memberikan sesuatu tanpa ada pengorbanan itu tidak nilainya kecil, sangat kecil sekali. Tapi kalau kita memang memberikan, melaksanakan perintah Allah dan memang ada yang terkorbankan, pengorbanan itu kita lakukan dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah, itu kualitas iman kita akan naik. Dan juga secara perasaan kita, teorinya begini, setiap rasa sakit dan rasa tidak nyaman yang kita lakukan sebagai bentuk pengorbanan, maka dalam rasa tidak nyaman itu ada rasa kenikmatan.
Nah, ya. Seorang suami atau seorang ibu dalam rasa sakitnya memperjuangkan untuk anaknya, dan ketika ketika dalam setiap letih dan rasa sakit yang dia tanggung, di situ ada kebahagiaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan itu kepada kita, melatih kita orang-orang yang bersedekah itu supaya bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik yang akan bermanfaat buat diri kalian. Jadi kalau misalnya kita ada ini barang masih bisa saya pakai, tapi apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bantu orang, nggak apa-apa lah walaupun ini masih bisa tapi saya serahkan. Nah, ketika menyerahkan itu ada sesuatu yang kita rasakan seperti mungkin kalau dibahasakan, diilustrasikan, ada macam sesuatu yang tercabut dari hati kita. Coba ada darah sedikit. Semakin barang itu bernilai dari diri kita, maka ketika dikeluarkan semakin ada rasa darah itu mengucur. Semakin level yang tertinggi, yang barang yang kita cintai itulah yang kita berikan kepada saudara kita, maka semakin tercabut dan darah itu semakin banyak mengucur. Kenapa? Karena manfaat buat kita, kecintaan kepada dunia itu telah tercabut dari hati kita, kita serahkan kepada orang tersebut, kepada orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ketika kita bersedekah, kita sedang menterapi diri kita untuk tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia. Sehingga penyakit wahan itu disembuhkan dengan sedekah. Nah, jadi kalau dibahasakan, sedekah itu adalah terapeutik, sebuah terapi untuk menyembuhkan kita dari penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang namanya proses penyembuhan biasanya ada luka. Kalau orang misalnya mau diinfus pasti dilukai, ada rasa sakit, tapi sakit yang sekejap itu akan memberikan manfaat yang baik untuk dirinya. Minum obat ada rasa pahit, pahit itu akan sebagai proses penyembuhan untuk dirinya. Misalnya ada harus lakukan operasi, dibedah dulu, disakiti dulu, mengalir darah, tapi di balik rasa sakit dan luka itu akan ada kesembuhan dan kesehatan buat dirinya. Maka ketika kita menyerahkan sedekah bentuk yang kita cintai, ada darah yang mengalir di hati kita, tapi darah yang mengalir itu adalah darah kotor, darah dari al-wahan. Begitu kita sering mengeluarkan harta yang kita cinta untuk kita serahkan kepada orang-orang yang kita sedekahkan bagi yang membutuhkan, semakin sering darah kotor itu keluar, maka semakin sehatlah hati ini, maka tidak ada lagi atau relatif kecil kecintaan kepada dunia, sehingga kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi semata-mata sebagai sebab. Kenapa? Sudah sembuh hati ini dengan sedekah. Tapi kalau misalnya orang tidak bersedekah, maka hati ini diliputi dengan penyakit al-wahan. Hilang sikit aja, wah udah stres. Kemudian usahanya gagal, sehingga akhirnya dicabut barang-barang yang dia punya tadi, akhirnya hilang semua, sirna. Stres kenapa? Karena dicabut secara paksa. Nauzubillah, ibaratnya ketika ada orang punya penyakit kanker atau tumor ditarik paksa begitu. Oh, sakitnya luar biasa dan akhirnya bisa mengalami kematian. Nah, begitu juga ketika seseorang dia punya harta, dia nggak pernah sedekah, dia bakhil, dia pelit, akhirnya penyakit kanker al-wahan itu sudah menjalari seluruh tubuh dan otak serta jiwanya, tiba-tiba dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut hartanya, maka ibaratnya dicabut dari seluruh tubuhnya, akhirnya itulah yang terjadi stres, depresi dan gila serta mengalami kematian. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini terapi buat kita. Jadi levelnya oke lah untuk latihan belajar, ya, belajar memberi, belajar sedekah dari barang yang sudah kita anggap dalam tanda kutip sampah, tapi masih bermanfaat buat orang lain. Tapi jangan sampai kita anggap sampah dan sama orang lain juga sampah. Ini terlalu. Sama kita pakaian tadi udah nggak pakai, udah usang, udah lapuk, kita kasih sama orang. Ini namanya di mata kita sampah, di mata orang pun sampah. Nah, ini terlalu, ini nggak ada nilai sama sekali, terlalu buruk ya, dan terlalu nista perbuatan seperti ini. Jadi bagi kita sampah, tapi bagi orang masih manfaat.
Naik level yang berikutnya adalah bagi kita masih ada nilai dan tentu terhadap orang yang membutuhkan itu lebih bernilai. Kalau kita kasih pakaian kita yang sudah tidak pakai lagi lah, yang udah nggak muat lagi, namun sama dia bernilai, coba kita naikkan levelnya. Bagi kita itu masih dipakai, kita masih sayang dengan itu, masih ada nilai lah 10-15%. Kita kasih sama dia, tentu itu akan lebih senang dia nerimanya karena lebih indah, lebih cantik. Bayangkan kalau kemudian yang lebih lagi, yang kita masih itu pakaian punya 10 pakaian favorit, 5 diserahkan kepada yang membutuhkan, itu tentu lebih berkualitas bagi mereka. Nah, jadi itu saya katakan levelnya memberikan yang dalam tanda kutip bagi kita sampah, tapi bagi orang manfaat. Yang kedua, memberikan yang masih ada nilai pada kita, kemudian sama orang tentu lebih bernilai. Yang ketiga, memberikan yang masih bernilai dan sangat bernilai bagi kita, dan tentu bagi mereka itu sangat luar biasa nilainya. Nah, jadi intinya kata Allah, jangan memberikan yang kalian pun menginfakkan yang kalian pun sudah tidak memandangnya lagi. Kalau kalian mengambil pun kalian mengambilnya dengan sebelah mata dan meremehkan. Jangan itu yang diserahkan kepada diinfakkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi perbaiki, kita sama-sama meningkatkan kualitas sedekah kita. Nah, Allah mengatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita dapat mengambil pelajaran, Allah menutup dengan wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Kamu jangan khawatir menyerahkan yang bernilai dalam pandanganmu. Kenapa? Allah kaya dan Allah akan ganti itu. Nah, gitu. Allah Maha terpuji. Jadi juga kamu mengikuti atau mencontoh sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir barang kamu nggak balik. Kenapa? Allah Maha Kaya. Yang merintahkan kamu tuh Maha Kaya. Maka sangat mungkin untuk membalikkan itu. Nah, jadi jangan kikir, jangan pelit ya, karena kita memiliki Allah yang Maha Kaya dan Maha terpuji. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang berikutnya di 200 Al-Baqarah 268, Allah menjelaskan kenapa seseorang itu bisa jadi memberikan harta atau barang atau menginfakkan sesuatu yang dia pun sebenarnya sudah tidak memandang lagi karena sudah tidak ada nilai sama sekali. Sebenarnya itu karena disebabkan ajakan syaitan. Maka Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mengajak menakut-nakuti kamu ya dengan kefakiran dan memerintahkan kamu berbuat yang buruk. Jadi kalau misalnya macam tadi mau dikasih yang ini masih bisa saya pakai. Yang ini aja lah yang nggak terpakai lagi, kasih. Kumpulin barang-barang nggak terpakai lagi, kasih sama orang sana. Nah, itu kenapa dia tidak mau ngasih yang masih terpakai dan masih bernilai? Karena syaitan bisikkan, masih sayang lu, itu masih bagus, kamu masih bisa pakai. Oh, itu belum tentu terbeli kamu lagi, jarang-jarang kamu bisa beli, belum tentu bisa kamu beli. Nah, ini hal-hal menakut-nakuti kita kepada kefakiran, nggak bisa beli lagi, nggak akan terbeli lagi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya tidak mau memberikan, mensedekahkan harta yang bernilai dari yang kita miliki. Nah, dan ini akhirnya berbuat yang buruk. Sementara Allah SWT wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah mengajak kepada maghfirah, ya, menjanjikan ampunan dan juga karunia, keutamaan. Ini terpulang kepada kita. Apakah kita tidak mau sedekah, atau sedekah kita tetap aja di sedekah yang tidak ada nilai tadi, yang memberikan dalam tanda kutip sampah kita berikan kepada orang lain, dan ini berarti kita sedang mengikuti ajakan syaitan. Kita takut kepada kefakiran. Atau kita mau untuk memberikan yang kita masih memiliki nilai. Kita mau berkorban, menyerahkan sesuatu yang kita cintai dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah, bersedekah, berinfak. Berarti kita sedang mengharapkan janji Allah, yaitu berupa ampunan dan karunia. Pilihan kepada kita. Mau infak jenis apa yang mau kita lakukan? Mau yang bernilai atau tidak bernilai, na'udzubillah. Mau yang kita tetap dikungkung oleh ketakutan kefakiran, hitung-hitungan kita sangat detail sekali, takut fakir, takut miskin, takut gak terbeli, dan itu adalah kerjaan syaitan. Atau kita tetap berkeyakinan bahwasanya Allah itu Maha Kaya dan kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan memberikan infak yang memiliki nilai. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui.
Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Maka oleh karena itu jangan pernah ragukan janji Allah dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah yang terbaik, maka Allah akan memberikan yang terbaik pula buat kita. Ya, ini terkait dengan muqaddimah. Yang kedua tentang jenis infak, jenis sedekah yang kita keluarkan. Semoga kita dimudahkan dan dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan infak atau sedekah yang layak, dan semakin layak, semakin kita ada pengorbanan dalam melakukannya, maka akan semakin itulah yang membuktikan kecintaan kita kepada Allah, dan itulah yang menunjukkan membuktikan keimanan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal juga harus diingat, bersedekah, berinfak sebenarnya kita sedang menterapi diri kita, menterapi hati kita dari sebuah penyakit yang sangat membahayakan yang disebut dengan penyakit al-wahan, karena itu adalah penyakit yang dapat menggerogoti iman kita sehingga akhirnya menjadi cinta dunia dan takut mati, dan itulah penyakit yang paling membahayakan bagi orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.